Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Ini adalah materi sesi kedua, yaitu phrase atau frase. Baik, PowerPoint ini dibuat ya oleh Bapak Ramon Mohandas PhD. Langsung saja ya. Jadi di pertemuan kedua ini kita membahas mengenai phrase, frase, di mana frase ini sendiri terbagi menjadi noun phrase, frase kata benda, verb phrase, frase kata kerja, adjective phrase, frase kata sifat, adverbial phrase, frase kata keterangan, dan prepositional phrase, frase kata depan ya. Oke, untuk dapat memahami phrase secara baik, maka pembahasan mengenai phrase ini akan dilakukan bersama dengan penjelasan clause, ya. Sebenarnya clause ini materi pertemuan berikutnya, tapi kita gabungkan agar kalian mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai phrase ini. Oke, langsung saja ke definisinya ya. Apa sih itu phrase? Frase itu apa ya? Baik, jadi phrase ini adalah a group of word that has no subject and verb. Ya, frase adalah satu atau kelompok kata yang tidak mempunyai subjek dan kata kerja. Di sini ada contohnya, on the table. On the table. Di sini tidak ada subjek dan kata kerja, hanya ada preposisi on ya, dan juga kata benda table. Lalu clause ya. Clause itu sendiri adalah a group of word that has subject and predicate. Nah, kebalikannya, clause ini sekelompok kata yang mempunyai subjek dan juga predikat atau kata kerja. Contohnya he came, he ran, she sings, okay? She cooks. Itu contoh clause. Oke, di sini perhatikan untuk contoh phrase, he is laughing at a joker. Kalimat di atas tadi, ini he is laughing at a joker memiliki dua bagian. Bagian pertama, he is laughing, yang ditebalkan. Dan bagian yang kedua adalah at a joker. At a joker. Nah, bagian pertama dari kalimat di atas, he is laughing, ini merupakan sebuah clause. Kenapa? Karena kalimat ini ya jelas memiliki subjek he dan juga predikat is laughing. Sedangkan pada bagian kedua, at a joker, nah bagian kedua ini disebut sebagai phrase karena bagian ini tidak memiliki subjek dan juga kata kerja. Hanya ada preposisi at dan juga a joker ya sebagai noun. Oke, jadi perbedaan antara clause dan phrase ini bahwa clause terdiri dari subjek dan kata kerja secara bersamaan yang pada akhirnya membentuk sebuah kalimat, tetapi phrase tidak memiliki subjek dan kata kerja secara bersamaan. Oke, ini ada beberapa contoh clause dan juga phrase ya. Jadi clause dan phrase ini mereka bisa appear ya dalam satu kalimat, bisa muncul dalam satu kalimat. Contoh yang pertama, he reached school in time. He reached school in time. Di mana he reached school yang digarisbawahi ini merupakan contoh clause. Karena ada subjek he dan juga kata kerja reach. Dan bagian keduanya sebagai phrase yaitu in time. Jelas ya? Oke, langsung saya skip. Kita masuk ke jenis-jenis phrase ya, jenis frase. Nah, yang pertama ini ada noun phrase, frase kata benda ya. Ini bisa terdiri dari hanya sebuah kata benda atau sebuah kata ganti pronoun. Oke. Jika hanya ada satu kata benda seperti people, I, she, itu bisa dinyatakan sebagai noun phrase. Di sini juga ada contoh the boy on the bus. Oke, the boy on the bus juga merupakan noun phrase, frase kata benda. Selanjutnya ada verb phrase, frase kata kerja.
Frase kata kerja ini bisa terdiri dari hanya sebuah kata kerja atau kata kerja plus kata lainnya. Oke, plus kata lainnya. Perhatikan contoh yang ketiga. Is wearing a blue jacket. Is wearing a blue jacket. Ini verb phrase is wearing. Ada to be dan juga bentuk kata kerja ing di sini. Dan plus kata kerja lainnya yaitu a blue jacket. Is wearing a blue jacket. Kita sebut sebagai verb phrase. Lalu, bagaimana jika ada noun phrase digabungkan dengan verb phrase? Apa yang akan terjadi? Jelas akan membentuk sebuah kalimat. Di sini ada contoh noun phrase-nya people, kemudian verb phrase-nya like to have money. Kita gabungkan menjadi people like to have money. Maka menjadi sebuah kalimat. Lalu contoh di sini ada the boy on the bus sebagai noun phrase digabungkan dengan verb phrase is wearing a blue jacket. Menjadi the boy on the bus is wearing a blue jacket. Selanjutnya kita masuk kepada frase kata sifat, adjective phrase. Adjective phrase adalah frasa yang diawali dengan kata sifat. Oke, ingat, diawali kata sifat atau diakhiri dengan kata sifat atau bisa juga kata sifatnya berada di tengah. Fond of chicken soup. Fond of chicken soup. Ada adjective fond of, ya, fond. Lalu ini di awal ya, kata sifatnya di awal. Lalu pada contoh berikutnya very happy. Happy kata sifat ada di akhir. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini quite happy about it. Quite happy about it, di mana happy berada di tengah-tengah. Ya, paham ya kelas? Berikutnya ada adverbial phrase. Adverbial phrase. Di mana adverbial phrase ini adalah frasa yang berfungsi sebagai adverb. Frasa yang berfungsi sebagai adverb, kata keterangan pada sebuah kalimat. Contohnya ada surprising well. Well merupakan adverb. Very carefully. Carefully contoh dari adverb. Over the rainbow, ya. Ini merupakan adverbial phrase of place, ya, tempat dan sebagainya. Ini bisa kalian baca. Baik, yang terakhir kita ada frase prepositional phrase. Frase prepositional phrase adalah frase yang dimulai dengan sebuah preposition. Ingat, dimulai dengan sebuah preposition. Diawali dengan kata depan. Di sini ada contoh through the garden. Prepositionnya adalah through. The garden. Digabungkan dengan nama tempat, ya, noun. Through the garden. At home. Ini prepositional phrase karena diawali dengan at sebagai preposition. Along the way. Nah, along diawali dengan preposition along. Contoh lainnya bisa kalian baca sendiri. Baik, itu tadi penjelasan dari saya untuk sesi kedua mengenai phrase. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.